Halo semuanya, oke kali ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget dan mungkin tanpa sadar lagi dialami sama banyak orang di sekitar kita. Kita akan kupas tuntas 10 tanda gula darah tinggi. Kenapa ini penting? Soalnya sinyal-sinyal awal dari tubuh kita itu sering banget halusnya. Saking halusnya sampai gampang banget kita abaikan. Yuk kita pelajari bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Coba deh, pernah ngerasa nggak kok kayaknya capek terus sepanjang hari padahal tidurnya cukup? Atau rasanya haus melulu padahal udah minum banyak air? Nah, keluhan-keluhan yang kedengarannya sepele ini bisa jadi itu cara tubuh kita ngasih sinyal awal kalau ada sesuatu yang butuh perhatian lebih. Kita masuk bagian pertama, sinyal-sinyal tersembunyi. Di sini kita akan bedah gejala-gejala yang paling samar yang sering kita anggap biasa aja. Anggap aja ini cara tubuh kita lagi bisik-bisik dulu, sebelum nanti mulai teriak minta tolong. Tanda pertama, kelelahan yang konstan. Ini bukan capek biasa ya, bukan capek abis kerja seharian atau abis olahraga. Ini tuh jenis lelah yang beda, lelah yang rasanya sampai ke tulang, di mana bahkan pas bangun tidur pun rasanya udah nggak seger. Dan puncaknya, rasa lelah ini sering banget muncul setelah makan. Kalau Anda ngerasa hampir setiap habis makan bawaannya pengen langsung rebahan atau tidur, nah ini bisa jadi lampu kuning pertama buat Anda. Lanjut, gejala kedua, jadi lebih sering buang air kecil. Mungkin Anda mulai sadar, kok bolak-balik ke kamar mandi jadi lebih sering dari biasanya ya? Dan ini jadi kerasa banget terutama pas malam hari. Sampai-sampai tidur pun jadi keganggu karena harus bangun berkali-kali buat ke toilet. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita? Gini loh ceritanya. Waktu kadar gula di darah kita ketinggian, tubuh kita itu pinter. Dia coba cari cara buat buang kelebihan gula itu. Nah, salah satu jalan keluarnya ya lewat urin. Akibatnya apa? Ginjal kita jadi harus kerja lembur buat nyaring gula dari darah. Produksi urin jadi meningkat drastis dan ya, ujung-ujungnya kita jadi beser. Gejala ketiga ini nyambung banget sama yang barusan. Rasa haus yang nggak kelar-kelar. Rasanya tuh kayak dehidrasi terus, seolah-olah minum sebanyak apapun gak pernah cukup. Baru aja minum segelas gede, gak lama kemudian tenggorokan udah kering lagi, minta minum lagi. Ini bukan haus biasa loh ya. Nah, ini nunjukin betapa kerannya sistem tubuh kita saling terhubung. Karena sering buang air kecil, tubuh kita jadi kehilangan banyak banget cairan kan? Ini bahaya, bisa dehidrasi. Jadi secara otomatis, otak kita langsung ngirim sinyal haus yang super kuat. Itu mekanisme pertahanan tubuh, nyuruh kita buat minum lagi, buat gantiin cairan yang kebuang. Jadi, sering kencing dan rasa haus berlebih itu benar-benar dua sisi dari koin yang sama. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, tanda peringatan yang semakin jelas. Nah, di tahap ini sinyal dari tubuh mulai lebih spesifik, lebih kerasa, dan makin susah buat diabaikan. Gejala keempat ini nih yang sering banget bikin orang bingung, karena rasanya aneh dan gak masuk akal. Anda ngerasa lapar terus-terusan, makan jadi lebih banyak porsinya, tapi anehnya badan bukannya makin seger, malah tetap lemes. Dan yang lebih aneh lagi, berat badan bukannya naik, malah turun. Ini sebuah paradoks. Jadi, kuncinya tuh di sini. Meskipun di dalam darah itu banyak banget gula, yang ibaratnya bahan bakar, tapi bahan bakar itu nggak bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh buat diolah jadi energi. Ibaratnya, sel-sel kita itu kelaparan di tengah lautan makanan. Akibatnya, tubuh kirim sinyal lapar terus, berharap dapat pasokan energi. Tapi karena energi dari gula nggak kunjung masuk, tubuh akhirnya mulai ngebakar cadangan lain, yaitu lemak dan otot. Nah, inilah yang bikin berat badan turun. Gejala kelima, penglihatan jadi kabur atau nggak fokus. Mungkin Anda mikir, wah kayaknya minus mata nambah nih, perlu ganti kacamata. Atau pandangan rasanya kayak ada kabut tipis. Ini bukan sekedar mata lelah ya. Gula darah yang tinggi terus-terusan itu bisa merusak pembuluh darah super kecil, termasuk pembuluh darah yang ada di retina mata kita. Kalau ini dibiarin, bisa berkembang jadi komplikasi mata yang jauh lebih serius. Kita masuk ke bagian ketiga, saat kerusakan mulai terjadi. Nah, kalau udah sampai di tahap ini, gejala-gejalanya nunjukin kalau gula darah tinggi itu udah mulai bikin kerusakan di sistem tubuh kita. Ini peringatan yang harus dianggap sangat-sangat serius. Salah satu dampak utamanya adalah ke pembuluh darah. Sama kayak di mata, gula darah tinggi itu merusak pembuluh-pembuluh darah kecil di seluruh tubuh. Nggak terkecuali yang ada di organ reproduksi pria. Kerusakan ini bisa ganggu aliran darah dan akhirnya menyebabkan disfungsi ereksi. Kenyataannya buat banyak pria, justru keluhan inilah yang akhirnya bikin mereka ke dokter. Dan baru ketahuan kalau akar masalahnya adalah gula darah yang nggak terkontrol. Gejala ketujuh, infeksi yang datang lagi dan lagi.
Gini, kadar gula yang tinggi di darah itu ibaratnya menciptakan surga buat bakteri dan jamur. Mereka suka banget sama lingkungan yang manis. Nggak cuma itu, kondisi ini juga bikin sistem imun kita jadi melemah. Jadi pertahanan tubuh kita nggak sekuat dirasanya, gampang banget ditembus sama kuman. Infeksi ini bisa muncul dalam banyak bentuk. Contohnya infeksi jamur di area kulit atau keputihan yang gatel dan susah banget diobatin pada wanita. Bisa juga infeksi kulit yang nggak sembuh-sembuh atau infeksi saluran kemih yang kayaknya langganan bolak-balik kambuh. Kalau Anda ngalamin salah satu dari ini tanpa sebab yang jelas, mungkin ini saatnya buat ngecek kadar gula darah. Nah, yang ini adalah salah satu tanda yang paling klasik dan paling dikenal dari gula darah tinggi. Luka-luka kecil, misalnya kegores pisau atau lecet, yang harusnya sembuh dalam beberapa hari, ini malah butuh waktu berminggu-minggu. Lukanya mungkin kelihatan basah terus, gampang infeksi, dan proses nutupnya itu lambat banget. Mekanismenya sebenarnya cukup jelas. Gula darah yang tinggi itu bikin darah kita jadi lebih kental, kayak sirup. Ini bikin sirkulasi darah jadi nggak lancar. Akibatnya, aliran darah yang tugasnya bawa oksigen dan nutrisi buat nyembuhin luka jadi terhambat. Tanpa pasokan yang cukup, sel-sel di area luka jadi susah buat memperbaiki diri. Makanya lukanya jadi susah banget buat sembuh. Oke, kita masuk bagian keempat, tanda bahaya yang jelas. Gejala-gejala yang akan kita bahas sekarang ini udah masuk kategori lampu merah. Ini adalah indikasi kuat bahwa kemungkinan udah terjadi kerusakan saraf akibat gula darah tinggi yang dibiarkan terlalu lama. Gejala ke-9 adalah sensasi aneh di tangan dan kaki. Rasanya bisa macam-macam. Ada yang ngerasa kesemutan terus-terusan, ada yang ngerasa kebas atau baal, kulitnya jadi tebal, atau bahkan sensasi aneh kayak ada semut yang lagi gerilya di bawah kulit. Biasanya, gejala ini dimulainya dari ujung-ujung jari, entah itu jari tangan atau kaki, terus pelan-pelan bisa merambat naik. Penyebab dari sensasi aneh tadi adalah kerusakan saraf tepi, atau bahasa medisnya neuropati perifer. Saraf kita itu sensitif banget sama kadar gula yang tinggi. Kalau terpapar terus-terusan, selubung kelindung saraf bisa rusak dan sinyal listrik yang harusnya dikirim jadi kacau. Jadi kalau gejala ini udah muncul, ini bukan lagi sekedar peringatan ya, tapi udah bukti kalau kerusakan yang lebih dalam udah mulai terjadi. Sekarang kita sampai di bagian terakhir, kondisi darurat dan solusinya. Kita akan bahas tahap yang paling kritis dan yang paling penting. Apa sih yang harus kita lakukan kalau udah begini? Tanda ke-10 ini udah bukan gejala lagi, tapi ini adalah sebuah kondisi krisis. Ini terjadi waktu kadar gula darah melonjak ke tingkat yang sangat-sangat berbahaya. Dan tubuh kita udah nggak sanggup lagi buat menanganinya. Kita ngomongin angka gula darah yang gila-gilaan tingginya, bisa sampai 500, 600, atau bahkan lebih. Saking tingginya, banyak alat cek gula darah rumahan itu udah nggak bisa nampilin angkanya. Biasanya di layarnya cuma akan muncul tulisan high. Di tahap ini, gejalanya udah parah banget. Napas jadi cepat dan dalam, pusingnya hebat sampai nggak bisa berdiri, orangnya jadi bingung atau ngomongnya ngaco, dan yang paling parah bisa sampai kehilangan kesadaran. Ini adalah kondisi darurat medis yang namanya ketoasidosis diabetik. Ini kondisi yang mengancam nyawa dan butuh penanganan secepat kilat di rumah sakit. Jadi, setelah kita bahas semua tanda-tanda ini, pertanyaan terbesarnya adalah, terus harus gimana? Kalau ada beberapa gejala tadi yang rasanya kok gue banget ya, jangan panik dulu. Tapi yang paling penting adalah jangan diam aja, harus segera bertindak. Nah, kita punya 3 langkah konkret. Pertama, cek gula darah Anda, bisa di apotek, klinik, atau pakai alat sendiri di rumah, biar dapat angka pastinya. Kedua, ini yang paling krusial, konsultasikan hasilnya ke dokter atau tenaga medis profesional. Jangan sekali-kali coba mendiagnosis diri sendiri ya, biar dokter yang kasih penjelasan dan diagnosis yang benar. Dan ketiga, mulailah perjalanan untuk memperbaiki gaya hidup. Gak harus langsung drastis kok, mulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Atur lagi pola makannya, lebih banyak gerak, kelola stres. Kuncinya adalah jangan nunggu sampai gejalanya parah. Tindakan sedini mungkin itu segalanya. Oke, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita semua renungkan. Tubuh kita itu sebenarnya terus-terusan ngobrol sama kita, ngasih sinyal lewat berbagai cara. Pertanyaannya, hari ini kita udah sempetin waktu belum buat bener-bener dengerin apa kata tubuh kita? Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat ya.